Cuk, kacau ya. Ini motor PCX 160cc ya, tahun terbaru 2022. Nah, dapat informasi katanya motor ini tidak anti begal, cu. Waduh, gimana ini? Yuk coba langsung aja kita review ya. Apakah benar ini tidak anti begal, hanya anti maling? Yuk, let's go, kita review aja langsung motornya. Selebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrarudin. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload. Yang penting informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Waduh, anginnya ini besar banget teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya mau membuktikan, yaitu ketika motor PCX nyala ya, terus kunci dijauhkan bisa mati atau tidak. Sesuai di kolom komentar teman-teman kita di atas ini ya. Seperti di atas ini, kita langsung aja buktikan apakah hidup atau mati ya. Yuk, let's go, langsung aja kita buktikan teman-teman ya. Apakah ketika motor kita nyala ya, terus tiba-tiba kunci jatuh ataupun motor kita dibegal, yang PCX yang ini katanya anti maling, belum tentu anti begal. Nah, makanya itu kita akan mencoba sesuai kolom komentar teman kita di atas ya. Katanya pernah ada yang tutorial di mana motor PCX ketika nyala ataupun ketika jalan ya, terus kuncinya jatuh ataupun ketinggalan, dia akan mati dalam jarak beberapa meter. Coba kita buktikan ya. Oke, PCX ini semuanya udah tahu ya anti maling karena dia pakai sistem keyless ya. Oke, seperti ini. Coba saya cek dulu kuncinya, posisinya. Oke ya, posisinya hijau ya, berarti nyala. Oke, saya coba starter dulu teman-teman ya. Saya taruh dulu handphonenya karena saya sendirian jadi agak susah. Oke, saya hidupkan. Oke, perhatikan ya analog di sekitaran ini ya. Normal seperti biasa ya. Kunci keylessnya juga di sini nggak ada tanda alarm ya. Oke, kita ini posisi masih on teman-teman ya, nggak kita matikan. Coba lihat, hijau ya, masih hijau ya. Nah, oke, kita coba lihat apakah motor ini mati ataupun tidak ya. Coba saya mundur ke belakang, hitungan beberapa langkah teman-teman ya. Ya, ini jaraknya sekitar 4 meter 5 meter. Nah, sekitaran ini jarak udah 5 meteran lah ya di sini ya. Nah, ini udah 6 meteran lah ya. Jadi nggak usah nyoba jauh-jauh, kita nyoba yang deket dulu aja ya. Nyoba untuk jarak 6 meter ya teman-teman ya. Oke, saya taruh. Oke, langsung kita dekatkan lagi ke motor. Apakah mati ya? Coba kita lihat. Jadi mohon disimak buat kalian ya yang punya motor PCX ataupun yang nggak punya motor PCX. Ini bisa menjadi salah satu informasi ataupun pengetahuan teman-teman. Nah, oke ya. Jadi untuk di sini kalian bisa lihat di sini ada alarm ya. Di situ tanda kunci ataupun keylessnya nyala terus ataupun kedip. Nah, ini tandanya bahwa kunci kita hilang ataupun kunci kita jauh ataupun kunci kita jatuh. Kalau misalkan amit-amit motor kita dibegal, ya mungkin begal ngelihat ini akan kedip-kedip teman-teman seperti ini. Tapi untuk kondisi motor ini akan selalu hidup. Sampai manapun ini akan selalu hidup. Walaupun kuncinya udah ketinggalan 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, tetap akan hidup. Ya. Nah, mungkin Honda itu punya alasan. Nanti saya mungkin akan menjelaskan menurut saya ataupun feeling saya kenapa Honda membuat sistem seperti ini. Nah, di sini alarm teman-teman ya. Coba kita matikan knopnya. Bisa kalian dengar ini ada alarm bunyi teman-teman ya. Coba saya mikrofonnya dekatkan. Nah, ini dinyalain lagi bisa. Tuh kan. Bisa dinyalain dan juga bisa running ataupun bisa nyala. Coba saya nyoba nyalain. Nah, masih bisa nyala teman-teman ya. Masih bisa nyala. Tapi kalau dimatikan dalam hitungan menit, nah kita diamkan saja. Misalkan ini kurang lebih 1 menit ataupun 1 menit setengah ya. Kalau misalkan knopnya kita matikan, nggak dihidupkan dengan kondisi alarm kayak gini karena kuncinya itu sangat jauh ataupun tidak dekat motor ya. Nah, coba yang akan kita lihat tuh apa? Pasti dia akan mati. Nah, setelah mati alarmnya, itu tandanya motor kita tidak akan pernah berfungsi lagi. Coba. Nggak bisa ya, keras ya. Nah, nggak bisa teman-teman, ini keras. Jadi saran saya ya, buat kalian yang punya PCX,
harus lebih berhati-hati kalau kita di jalanan. Oke lah, motor kita emang betul anti maling gitu ya, nggak bisa yang namanya dibobol gitu ataupun dicolong orang. Cuman ketika amit-amit kita kebegal ataupun hal-hal negatif seperti itu, ya udah motor tetap bisa nyala gitu sampai manapun. Tapi ketika dimatikan dalam hitungan menit, 1,5 menit lah atau 1 menit seperti di video tadi yang pertama, itu akan mati dan tidak akan bisa hidup lagi teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk keyless ataupun remote PCX jauh ketika posisi on itu tidak akan mati. Nah, mungkin kalian banyak yang nanya ya, pro dan kontra pasti ya, karena pasti banyak banget lah. Kenapa? Kok nggak safety? Harusnya ketika kunci jauh dia langsung mati tiba-tiba di tengah jalan gitu. Mungkin teman-teman banyak juga yang punya PCX pengennya seperti itu. Nah, tapi di balik semua itu ya PCX juga pasti punya sesuatu yang apa ya? Yang dimana tidak membahayakan dan juga lebih memilih, maksudnya gini loh, misalkan kunci kalian tuh lebih ke segi positif aja, misalkan kunci motor PCX-nya ketinggalan nih ya ataupun jatuh. Nah, motor ini masih bisa nyala ya, mungkin masih bisa putar arah, makanya di situ masih ada alarm kedip-kedip, tanda kunci keylessnya itu kedip-kedip, itu tandanya kan kunci jauh. Nah, di situ kita masih bisa mengoperasikan motor ataupun mau pulang ke tempat kunci kita ketinggalan, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak langsung mati di tengah jalan tiba-tiba gitu ya. Mungkin kalau kita mikir segi positif negatifnya ya mungkin bener juga gitu kan. Kalau begalnya enak banget gitu kayak gitu kan, dapat motor tanpa kunci bisa nyala gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tetap Honda itu nggak mungkin asal juga, pasti di balik semua itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin kita bisa menekankan sebagai konsumen gimana caranya. Mungkin ada mode-mode tertentu ketika kita bisa mengaktifkan mode begal. Misalkan mode begal itu gini, kayak motor direbut dalam jarak tertentu 1 meter atau kilometer ya, itu motor langsung mati ya. Mungkin itu bisa jadi request ya. Mungkin harus ada mode gitu di remote-nya itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya itu mudah-mudahan di video kali ini ya, dari pertanyaan teman-teman kita itu bisa mewakili banyak orang. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu aja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen dan share.